Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran daring yang saya lakukan selama masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Alvarez Kurniawan Lesmana dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Narotama Surabaya. Oke, bahasan kali ini mengenai mata kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi. Di mata kuliah ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran yang dipelajari secara daring atau online melalui media pembelajaran Elina. Apa itu Elina? Elina merupakan platform media pembelajaran yang dibuat dan digunakan oleh Universitas Narotama sebagai media pengganti kelas tatap muka atau biasa kita sebut dengan kelas online. Tampilannya seperti ini. Kemudian dalam tata kelola dan audit informasi, saya akan menjelaskan 7 pembahasan atau 7 materi yang saya dapat selama proses perkuliahan berlangsung. Dimulai dari minggu ke-9 sampai ke minggu 15, karena ini merupakan semester genap. Minggu ke-9 kita mempelajari tentang 5 Principles of COVID-5. Minggu 10 kita belajar tentang IT Risk Management. Minggu 11 ini merupakan materi kelanjutan dari minggu ke-10 dan lebih spesifik lagi. Minggu ke-12 kita belajar tentang EA atau Enterprise Architecture. Minggu ke-13 tentang TOGAF 9 Executive Overview. Selanjutnya minggu ke-14 tentang benefit dari TOGAF itu sendiri. Kemudian minggu ke-15 membahas tentang Enterprise Architecture dengan TOGAF 9. Ini merupakan studi kasus untuk membangun perencanaan sistem informasi. Oke, kita lanjut ke materi. Week 9. Di minggu ini kita belajar tentang COVID-5. Ada 2 jenis materi yang saya pelajari. Yang pertama berupa video dan yang kedua berupa teks PowerPoint. Di dalam video membahas tentang 5 prinsip COVID-5 yang disampaikan langsung oleh Profesor Richardus Eko Indrajit. Lalu disusul dengan materi berikutnya yang langsung membahas tentang implementasi atau studi kasus penggunaan COVID-5. Kemudian pada week 10 kita belajar tentang IT Risk Management. Di dalam week 10 juga ada 2 jenis materi yang berupa video dan teks PowerPoint. Keduanya membahas tentang dasar pengetahuan dari IT Risk Management, mulai dari apa itu IT Risk Management, fungsinya buat apa, posisi dalam suatu proyek ada di mana, dan lain-lain. Week 11 ini merupakan materi lanjutan dari IT Risk Management. Di minggu ini ada 4 materi yang masing-masing membahas tentang metodologi dari IT Risk Management. Yang pertama, mulai dari analisis, pencegahan, penilaian, dan teknik untuk mempersiapkan IT risk dalam sebuah proyek. Selanjutnya pada week 12, kita mulai belajar tentang EA atau Enterprise Architecture. Nah, di minggu 12 ini kita belajar dengan mengikuti training online yang diadakan oleh Brandmatics yang berjudul 1 Hour Online Training Enterprise Architecture. Materi ini disampaikan oleh Bapak Romi Satriawono yang merupakan founder dan CEO dari PT Brandmatics Cipta Informatika. Di dalam training tersebut dibahas semua hal yang berkaitan dengan Enterprise Architecture dan banyak juga yang dijelaskan tentang TOGAF 9. Pada week 13, TOGAF 9 Executive Overview. Di materi kali ini khusus membahas tentang TOGAF 9. Pembahasan ini juga berhubungan dengan materi minggu lalu dan kali ini dijelaskan lebih umum lagi. Selain materi juga ada studi kasus yang membantu kita memahami TOGAF 9 lebih jauh lagi. Kemudian week 14
Di minggu ini materi yang diberikan cukup ringan, mengingat topik minggu sebelumnya yang cukup berat, yaitu masih seputar COVID-19, namun kali ini hanya berupa benefit atau manfaatnya. Disusul beberapa forum, diskusi, dan tugas. Oke, sekarang last week, yaitu minggu ke-15. Minggu ini kita belajar langsung studi kasus perencanaan informasi menggunakan enterprise arsitektur dan TOGAF 9. Di sana juga dijelaskan secara detail posisi dan peran EA dalam TOGAF 9. Seperti biasa, kemudian disusul dengan forum diskusi dan tugas. Oh iya, di masing-masing minggu pasti ada forum diskusi yang dimana dosen kami selalu menanyakan perkembangan atau ilmu baru apa yang telah kami dapatkan. Forum ini sangat membantu kita dan juga selaku dosen untuk memantau perkembangan dari para mahasiswa. Saya kira ini cukup efektif untuk proses belajar mengajar secara online. Tugas juga terkadang diberikan sebagai syarat kehadiran mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar ini. Sekian beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai kuliah secara daring, khususnya pada mata kuliah tata kelola dan audit sistem informasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.